Baiklah anak-anak kami, sekarang kita lanjutkan mengenai turunan fungsi komposisi yang lazimnya ini dikatakan dengan dalil rantai. Di bagian awal pembelajaran mengenai turunan, kita telah memahami konsep turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0, fx tambah delta x dikurang fx dibagi dengan delta x. Analogi dari situ, kalau dikatakan g aksen x itu adalah limit delta x mendekati 0, gx tambah delta x dikurang gx dibagi dengan delta x. Analogi dari situ juga, kalau f aksen gx itu adalah limit delta gx mendekati 0, f gx tambah delta gx dikurang dengan f gx dibagi dengan delta gx. Ini hanyalah analogi dari prinsip awal yang ini. Kalau kita perhatikan anak-anak kami, grafik dari suatu fungsi yang merupakan cikal bakal apa yang dikatakan dengan laju perubahan nilai fungsi. Kalau misalnya ini merupakan fungsi y sama dengan fx, maka untuk ordinat x, untuk absisnya x, maka panjang ordinatnya itu adalah fx. Sehingga boleh kita katakan bahwa titik ini adalah titik x, fx. Untuk penambahan delta x dari x, untuk penambahan delta x sejauh ini, maka absisnya adalah x tambah delta x, sehingga harga y-nya ini adalah fx tambah delta x. Kalau kita perhatikan, ini adalah selisih y. Kalau ini saya katakan fx, ini saya katakan fx tambah delta x, maka yang ini adalah selisih y, sering itu dikatakan delta fx. Sehingga dapat dikatakan bahwa fx itu tidak lain, ada fx tambah delta x tidak lain dari fx ditambah dengan delta fx. Atau berdasarkan manipulasi aljabar, delta fx itu sama dengan fx ditambah delta x dikurang dengan fx. Untuk memahami laju perubahan nilai fungsi pada fungsi komposisi, kita mulai dengan pertanyaan, tentukanlah turunan dari y sama dengan fOGX, atau di dalam notasi fungsi sering ini dikatakan sebagai y sama dengan gx. Tentu berdasarkan prinsip umum bahwa f aksen x atau dy per dx berdasarkan notasi Leibniz, bahwa itu adalah fx tambah delta x kurang fx dibagi dengan delta x. Sama halnya dengan ini, dy per dx adalah limit delta x mendekati 0, f gx tambah delta x, f gx tambah delta x dikurang f gx dibagi dengan delta x. Karena analogi tadi bahwa gx tambah fx tambah delta x itu adalah fx ditambah delta fx, maka hal sama yang terjadi pada ini. Gx tambah delta x itu adalah gx ditambah delta gx dikurang fgx dibagi dengan delta x. Kalau ruas kiri, kalau pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan delta gx, maka hasilnya akan seperti ini anakku. dy per dx sama dengan f gx tambah delta gx dikurang f gx, sementara delta gx ini saya rubah menjadi gx tambah delta x dikurang gx, dan antara delta x dan delta gx saya rubah posisinya, ini menjadi ke sini, delta gx menjadi ke sini, dan delta x menjadi ke sini. Sehingga ini dapat kita pahami yang ini sebagai f aksen x, sementara yang ini dapat kita pahami sebagai g aksen x. Maka y sama dengan gx, maka y sama dengan fgx, dengan gx sama dengan u, itu adalah, saya ulangi, kalau y sama dengan gx,
dengan Gx sama dengan U, sehingga G aksen X sama dengan DU per DX, dan F aksen Gx itu adalah DY per DU, maka Y aksen X adalah F aksen Gx dikali G aksen X sama dengan DY per DU dikali DU per DX.